mulai, siapa di sini yang mau pimpin doa? Oke, coba mbaknya yang di ujung boleh pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita lanjut, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Vina Ismatul Maula. Kalian bisa panggil Ibu Vina. Nah, sebelum kita lanjut, kan kalian belum kenal saya. Saya kan belum kenal kalian. Iya. Boleh nggak nanti dikenalkan nama panjangnya, nama panggilannya, sama makanan favoritnya? Oke. Terus yang sebelah kanan. Saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Adria, dipanggil Adra. Hobinya, makanan kesukaan saya yaitu bakso. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurdia, yang biasa membawa makanan favorit saya di pisang. Saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Yuda Sahara, dipanggil Yura. Makanan favorit saya sama. Saya. Sate. Oke, jangan rebutan ya. Ya, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Nabila, biasa dipanggil makanan favorit apa ya? Semua Oke. ya ada semua goreng. Apa sih? Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cinta Bentarani, biasa dipanggil Cinta. Makanan favorit saya sate Padang. Perkenalkan, nama saya Cinta Merdana, dipanggil Zena. Makanan favorit saya sushi. Parah. Perkenalkan, nama saya Farah Binasa, biasa dipanggil Farah. Makanan kesukaan saya kebab. Perkenalkan, nama saya Najwa Safarina, biasa dipanggil Najwa. Makanan favorit saya sate kulit. Kulit apa tuh? Oh, kulit ayam. Perkenalkan, nama saya Nextasi, biasa dipanggil Neneng. Makanan kesukaan saya bakso. Bakso apa tuh, Nek? Bakso urat. Oh, bakso urat. Ini yang berurat-urat. Iya, sate kulit kadal. Iya, Iya, betul. jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan. Hari tahu nggak kegiatan apa? Oke, karena saya belum kasih tahu ya. Iya. Dan jadi pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat, yaitu bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok atau individu untuk membantu mereka mengembangkan diri dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya melalui dinamika kelompok. Di dalam kelompok, jadi di dalam bimbingan kelompok peserta dapat berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan dan belajar dari satu sama lain antara anggota. Di sini saya mau menjelaskan dulu apa tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi tujuan bimbingan kelompok adalah untuk membantu individu mengembangkan diri dan keterampilan sosial mereka dalam suasana kelompok. Jadi ada beberapa tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial, yaitu membantu peserta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan konflik. Yang kedua, mendorong mengembangkan diri, yaitu memotivasi peserta untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum, seperti membantu peserta menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, ide, dan perasaan di depan orang banyak. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Jadi, kelompok ini mengajarkan peserta
untuk menghargai dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Yang kelima, mengendalikan diri dan emosi. Jadi peserta itu dapat belajar mengendalikan diri dan emosi mereka dalam berbagai situasi. Yang keenam itu membangun tanggung jawab. Jadi mendorong peserta untuk bertanggung jawab atas pendapat dan tindakan mereka. Tujuan bimbingan kelompok Tujuan bimbingan kelompok meliputi berbagai pengembangan sosialisasi komunikasi peserta. Secara umum, bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan membantu para peserta memahami diri sendiri serta orang lain. Tujuan khususnya itu mencakup pengembangan keterampilan berbicara di depan umum, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Jadi maksud kedatangan saya pada hari ini membuat kegiatan seperti ini adalah ingin memberikan bimbingan konseling dengan format bimbingan kelompok untuk kalian semua. Adapun topik yang kita bahas yaitu mengontrol emosi. Nah, adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengontrol emosi mencegah self harm. Ada yang tahu nggak apa itu self harm? Jadi self harm itu salah satu tipe. Jadi self harm itu salah satu kegiatan atau perilaku yang tidak baik, yaitu kalau emosi berlebihan suka menyayat atau menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal itu patut kita cegah dan kita kontrol emosi kita agar tidak dapat melukai diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini kita memakai teknik psikodrama. Ada yang tahu nggak apa itu psikodrama? Nah, kalau kalian belum tahu, jadi saya akan kasih tahu terlebih dahulu. Jadi psikodrama ini adalah kegiatan memerankan suatu peran tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan konflik atau stres di dalam diri individu. Psikodrama merupakan salah satu jenis permainan peran. Psikodrama merupakan salah satu teknik penyelesaian permasalahan psikis yang dialami oleh individu. Jenis bimbingan dalam psikodrama adalah bimbingan pribadi dengan penyelesaian kesulitan pribadi, sementara pelaksanaan bimbingan dilakukan secara berkelompok. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan ini, saya akan menjelaskan beberapa asas dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok itu ada beberapa. Jadi dalam layanan bimbingan konseling. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas yang perlu kita patuhi secara bersamaan. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti setiap anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja disarankan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan takut. Kedua, asas kesukarelaan. Setiap anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu partisipasi semua anggota kelompok dalam mengemukakan pendapat pribadi sehingga tercapainya tujuan kegiatan di bimbingan kelompok. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku atau sesuai kesepakatan bersama. Dan sebelum itu saya mau kasih tahu dulu nih, saya di sini berperan sebagai pimpinan kelompok dan kalian semua menjadi anggota kelompok. Nah, sebelum lanjut ke
permainan peran ya sebagai nama. Saya memulai dengan ice breaking terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memaparan sedikit materi tentang siapa, baru kemudian kita lanjut ke berdrama. Di sini siapa yang tahu? Nah, sekarang kita mau explaining terlebih dahulu. Di sini siapa yang tahu permainan 3, 6, 9 bilang pukul? Iya, mantep banget ini Bunda. Nah, kan kalian pada ngatur nih. Jadi gimana kalau kita explaining terlebih dahulu? Jadi explaining kita kali ini adalah permainan 3, 6, 9 bilang pukul. Jadi setiap ada angka 3, 6, dan 9, orang yang menginginkan kata itu harus diganti dengan kata Uhuy. Oh, Tadi Bu pelajaran 6, 9 janji ya Bu. ya. Enggak juga. Oh, Ya, 3, 6, 9. Yang Yang ada 6, yang ada 3. berarti 13, 16. Tapi kalau 3 Uhuy, uhuy. Oh, 3, 3, 3. Ayo, ayo, 1, 2, 3. Ini diacak saya tunjuk. Kita bisa. Oh iya, belum ditunjuk Bu. Gak usah yang muter aja. Karena mulainya tergantung Saya 1, 2, 3, 6, 9 bilang uhuy.
Jadi materi hari ini adalah tentang self harm. Self harm adalah perilaku melukai diri sendiri dengan berbagai cara tanpa berpikir panjang. Orang yang melukai Orang yang melakukan tindakan self harm tidak akan memikirkan resiko yang dia lakukan sekalipun kematian. Sebagian orang yang mengalami depresi akan melakukan tindakan di luar kendali sendiri, seperti melukai diri sendiri atau membunuh diri. Perilaku tersebut bisa disebut dengan istilah self harm. Self harm merupakan kegagalan seseorang dalam melakukan coping stress. Stres adalah dan jenis-jenis dari self harm itu berbagai macam, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, prior self mutilation. Jadi, individu melukai dirinya sendiri karena alasan tidak dapat dipulihkan, seperti semula, seperti memotong kaki atau menggigit bola mata. Yang kedua, ada stereotyping self injury. Jenis yang kedua ini merupakan salah satu jenis perilaku self harm yang cenderung ringan, namun intensitas dilakukannya lebih berulang, seperti membenturkan kepalanya ke tembok. Nah, yang ketiga adalah moderate atau superficial self mutilation. Jenis perilaku self harm ini paling sering dilakukan oleh individu, seperti menjambak rambut sendiri, menyakiti kulit, menggunakan cutter, membakar kulit, dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari perilaku menyakiti diri sendiri yang paling terkenal adalah seperti menggaruk kulit menggunakan benda tajam seperti terjadi pendarahan, memotong, merobek, dan mengukir simbol tertentu pada salah satu anggota tubuh. Membenturkan kepalanya ke tembok. Selanjutnya itu ada perilaku memukuli diri sendiri hingga memar dan berdarah. Selanjutnya menggigit bagian tubuh sampai membekas dan berdarah. Mencabut bulu mata atau alisan untuk merasakan dirinya tersakiti. Secara sengaja mencegah penyembuhan luka. Terus membakar kulitnya sendiri, menanamkan benda-benda ke dalam kulit, terus memasukkan sesuatu dan menyakiti ureter atau vagina. Iya, memasukkan benda-benda tajam biar dia tuh bisa bawa emosi lagi. Ya, jadi kan dia tuh kayak suka mati rasa. Orang yang mati rasa tuh kayak gitu. Tapi ada Bu yang self Self harm ini ada.
semester 5 yang merasa tertekan dengan tugas-tugas kuliahnya sehingga dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Jadi selanjutnya kita akan bermain peran. Nah, ada sebuah naskah yang menceritakan tentang sosok mahasiswi semester 5 yang merasa tertekan akhir-akhir ini dengan tugas-tugas yang menumpuk, sehingga untuk melampiaskan tekanan akademiknya dia memilih untuk melukai dirinya sendiri daripada cerita dengan orang lain. Yang pertama itu ada perannya ada Kayla, dia adalah mahasiswi yang melukai dirinya sendiri. Kemudian ada Keisha, temannya Kayla, Karina, temannya Kayla, sama Bu Alia sebagai konselor. Di sini siapa yang mau berperan sebagai Kayla? Saya Ibu Farah. Oke, Farah, terima kasih. Di sini siapa yang mau berperan sebagai Kayla? Di sini siapa yang mau berperan sebagai Keisha, temannya Kayla? Oke, baik. Selanjutnya siapa yang mau berperan sebagai Karina? Saya Ibu. Oke. Selanjutnya siapa yang mau berperan sebagai Bu Alia, sosok konselor? Saya Bu Alia. Oke, makasih. Kayla merupakan mahasiswi semester 5. Ia termasuk anak yang cukup pintar. Akan tetapi seminggu belakangan ini ia terlihat murung karena ternyata ia merasa semester 5 ini cukup berat dan ia merasa tertekan dengan tugas-tugas yang ada. Dan untuk melampiaskannya, ia memilih menyakiti dirinya sendiri, yaitu dengan menyayat lengan dengan silet. Di dalam kelas pada suatu pagi, Kayla sendirian melamun karena dia datang lebih awal. Kayla berbicara dalam hatinya, kenapa rasanya semakin kesini semakin berat? Kenapa aku merasa sulit dan kenapa rasanya aku selalu gagal dalam melakukan sesuatu? Tidak lama setelah itu, teman baik Kayla itu datang, yaitu ada Keisha dan Karina. Akhirnya mereka bertiga pun berbincang-bincang sambil menunggu kedatangan dosen. Saat berbincang-bincang, tanpa sengaja Karina pun melihat pergelangan tangannya dari Kayla. Dia melihat sayatan di pergelangan tangannya Kayla. Aduh, kenapa sih rasanya semakin kesini semakin berat? Kenapa aku merasa sulit dan kenapa rasanya aku terlalu gagal dalam melakukan sesuatu? Iya, aku datang dari tadi. Oh, kamu tumben sih datang lebih awal gini, kenapa? Gak apa-apa sih, aku lagi pengen aja. Kay, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan susah kurang semangat gitu sih? Enggak kok, aku gak apa-apa, aku baik-baik aja. Ya bener Kay, kamu kalau misalnya ada apa-apa nanti cerita aja, kan kita teman. Enggak, aku gak apa-apa kok, serius. Kalian udah ngerjain tugas dosen yang kemarin ngajar belum? Aku belum sih. Kamu? Aku udah. Udah. Ya, Gampang gak sih? Ya lumayan, gampang. Kenapa tangan kamu merah-merah gitu? Enggak apa-apa. Coba aku lihat. Kamu apain? Ih, kamu nggak Kalau boleh ada kayak masalah gitu. cerita Iya. sama kita. Enggak, aku enggak apa-apa. Sebenarnya sih seminggu belakangan ini aku lagi tertekan banget, stres. Kamu kenapa tertekan? Ini cuman karena hal sepele sih, tapi nggak apa-apa kok, serius. Oke, kalau kamu misalnya belum bisa terbuka sama aku atau Karina, nggak masalah. Nanti kita akan nunggu buat kamu bisa cerita sendiri. Iya benar kata Keisha, kalau emang kamu mau ke konselor ada kok di kampus itu, kamu bisa datang ke sana buat biar tahu ada hal apa sih yang buat kamu kayak gini loh, Kay. Gimana ya, aku sebenarnya mau sih datang ke konselor kampus, cuman aku masih ragu, takut gitu. Aku nggak tahu harus datang kemana. Takutnya di sana aku dihakimi sendiri. Oke, kamu nggak usah ragu. Kalau kamu mau, nanti aku sama Karina bakal temenin kamu ke sana ke konselor, temenin kamu kok. Ya udah, kalau misalkan kamu mau nemenin aku berani ke sana. Tapi kalian bener ya anterin aku buat ke sana. Iya, nanti kita tunggu di depan ruangannya. Terus juga kamu jangan takut kalau masalah kamu kebongkar atau gimana, karena kan di konseling itu kan ada beberapa aspek, karena itu kamu kalau takut
lama mau ke konselor kampus, cuman aku takut banget. Kalau misalkan kamu mau nemenin aku berani, aku mau ke konselor. Ya udah, besok kita temenin, oke? Gas dulu dong. Setelah berbincang-bincang dengan Karina dan Keisha, akhirnya Kayla memutuskan untuk pergi mendatangi konselor pada hari itu, diantar oleh Karina dan Keisha. Kamu udah siap kan? Ya aku siap kok, tapi kamu temenin aku di depan ya, jangan tinggalin. Iya, aku Ya, bakal keluarin nemenin kamu ya. kok di depan sini. Makasih ya. Assalamualaikum. Ibu, aku titip dulu ya, dia mau melakukan konseling. Oke. Selamat siang. Siang Ibu. Nama kamu siapa? Nama saya Kayla. Oke, Kayla. Perkenalan juga, nama saya Ibu Alia. Saya seorang konselor di sini. Ada apa nih mukanya pulang kayak gini? Iya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya lagi stres banget, lagi banyak pikiran lah Bu. Loh, ini tangan kamu kenapa ya? Iya, kemarin saya ngeluapin stres saya, ngeluapin amarah saya dengan menyayat-nyayat tangan Ibu, dengan menyakiti diri saya sendiri. Kamu merasa semuanya berat ya? Apa yang kamu bisa ceritakan? Ada banyak tentang perasaan kamu yang mengganjal ya? Iya Bu, akhir-akhir ini saya lagi stres banget, banyak pikiran juga karena kan saya lagi di semester 5 ya Bu, dan tugasnya tuh bener-bener kayak gak berhenti-berhenti, deadline-nya pun deket-deket, dan tugasnya tuh juga yang gak enteng gitu Bu, yang berat, yang susah. Saya merasa tertekan lah, makanya saya sampai meluapkan kekesalan saya ke diri saya sendiri dengan menyayat-nyayat tangan ini. Saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi kamu untuk saat ini. Ketika kamu bilang menyakiti diri kamu sendiri, apa yang biasanya kamu lakukan selain menyayat-nyayat? Saya kadang pakai benda tajam sih Bu buat tangan, ataupun kadang saya suka mukul-mukul kepala saya sendiri, badan saya sendiri, biar emosi saya tuh terluapkan lah. Oke, terima kasih ya sudah menceritakan hal ini dengan jujur. Saya ingin kamu tahu bahwa perasaan itu valid. Kadang orang merasa salah itu adalah salah satu cara untuk mengatasi emosi yang sangat berat. Tapi kamu tidak harus melakukan sendirian kayak seperti ini, menyayat-nyayat tangan. Itu tidak baik ya. Itu tidak baik ya Kayla. Ada cara lain untuk membantu kamu merasa lebih baik lagi tanpa menyakiti diri kamu sendiri. Iya Bu, saya mau cerita tapi saya takut gak ada yang peduli atau gak ada yang membantu saya. Saya ada di sini untuk membantu kamu. Apa yang kamu alami ini penting, dan langkah yang kamu ambil dengan datang ke sini menunjukkan bahwa kamu peduli pada diri kamu sendiri. Meskipun kamu merasa sulit, kita bisa bekerja sama untuk melakukan cara-cara baru yang membantu kamu mengatasi perasaan ini yang lebih berat. Apa saya masih bisa berubah Bu dengan hal ini? Tentu saja kamu masih bisa berubah. Kita akan pelan-pelan memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Saya akan membantu kamu menemukan strategi yang lebih aman dan efektif untuk mengelola emosi kamu. Kamu nggak sendirian dan saya ada di sini untuk mendukung kamu. Baik Ibu, setelah ini saya coba untuk lepas dari menyakiti diri sendiri. Saya mau mencari jalan keluar dari mengatasi stres saya ini dulu. Itu adalah keputusan yang sangat baik. Saya bangga dengan langkah yang kamu ambil saat ini. Untuk langkah selanjutnya kita bisa berbicara lebih banyak tentang apa yang memicu kamu dan merubah rencana untuk jadi lebih baik lagi. Baik Ibu, saya setuju. Nanti saya akan coba. Udah selesai konselingnya. Gimana perasaan kamu? Iya aku lebih lega, tadi konselornya nyaranin aku buat gak kayak ini. Aku selama ini tuh merasa gak ada yang sayang sama aku, Iya, gak ada yang peduli sama iya. aku. Iya. Terus gimana sekarang, enakan kan? Iya lebih lega. Jadi aku sekarang bisa lebih mengendalikan diri aku. Kalau misalnya aku lagi stres, aku nggak nyakitin diri aku kayak gini. Makasih ya sudah nyaranin aku. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah bermain peran, kalian sudah memerankan sosok-sosok yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah mau di ujung
itu pilihan yang bagus karena memang untuk apa ya, untuk biar kita tidak melakukan self harm itu tuh kita harus minta bantuan sama orang tenaga profesional itu, karena sebenarnya kalau sudah bisa menghentikan itu berarti kan masalahnya udah bukan sekarang lagi, nanti kita udah ada yang nggak benar nih di diri kita, makanya kita emang harus pergi ke orang yang kita bisa bantu. Terima kasih buat Hanifah. Karena kalian sudah mau meluangkan pendapat kalian, setelah ini saya akan bagikan suatu instrumen biar melihat sejauh mana kalian bisa memahami diri kalian sendiri dan memahami apa pembahasan kita hari ini. Saya bagi dari sini, nanti dioper ya. Nanti tinggal di-checklist aja. Ya. Kalian boleh isi sesuai dengan keadaan kalian sendiri. Udah bawa diskusi kalian dulu, jangan dulu dan jangan terdistract oleh teman-temannya. Udah bos, semuanya sudah selesai. Jadi marahin soal marah itu kemarin dulu. Kenapa kalian marah terus? Dia bos, soalnya tuh merah maju galak. Udah bu, udah bu. Terima kasih semuanya. Nah, karena kegiatan hari ini sudah selesai kita lakukan, semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua, bisa menjadi motivasi untuk kalian hidup ke depannya, menjadi patokan untuk kalian bisa mengontrol diri kalian terhadap emosi kalian. Nah, karena kita udah di akhir, siapa yang mau memimpin doa penutupnya?